Selamat pagi semuanya. Hari ini saya percaya Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa untuk kita sekalian. Saya mau bacakan dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 16. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud atau kemah Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Di waktunya telah tiba pondok Daud atau kemah Daud, di mana di situ ada pujian dan penyembahan. Kalau kita mengetahui apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia menang karena Tuhan menyertainya. Dia begitu bersuka cita, dia menari-nari, dia menyembah Tuhan. Itu sebabnya tabut Allah diletakkan di dalam kemah Daud. Itu yang melambangkan hadirat Tuhan. Sehingga setiap kali pujian dan penyembahan kita naikkan. Orang-orang benar ketika menaikkan pujian dan penyembahan. Hadirat Tuhan ada di atasnya. Ada di dalamnya. Dan Tuhan hadir bersama-sama dengan para malaikat. Tuhan hadir. Untuk apa? Untuk bersama-sama menyembah Tuhan dan Allah kita. Para malaikat ada bersama-sama dengan kita. Untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan kita. Dia Allah kita yang maha kuasa. Dia Allah kita yang berdaulat. Dan ini waktunya kita mengembalikan. Karena Tuhan telah berinisiatif dan kita sebagai orang-orang benarnya, sebagai utusannya, kita mengembalikan pujian dan penyembahan di tempat yang seharusnya. Yaitu hanya untuk Tuhan saja. Bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk Tuhan saja. Biar Tuhan dimuliakan. Haleluya. Saudara yang mengikuti live streaming. Saudara yang sedang melihat channel YouTube ini. Mari bersama-sama dengan saya. Sembah Dia. Sembah Tuhan kita. Angkat tanganmu. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau hadir, ya Tuhan. Engkau hadir di antara kami. Angkat tangan sembah Dia. Haleluya. 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 Haleluya.
haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Angkat tangan sembah Dia. Haleluya. 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 Lagi katakan haleluya. Tuhan bertahta. Haleluya. 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 Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah dan meninggikan Engkau, mempermuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Ralamayasi. Haleluya, Jesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami muliakan Tuhan. Haleluya. 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 Oh. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice
Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Angkat tangan, katakan sekali lagi, I love you, Lord. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Sekali lagi katakan, I love you, Lord. I love you, Lord. I love you. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Haleluya, Jesus. Kami mengasihi Engkau, Tuhan, lebih dari apapun juga. Dengan lebih lembut kita nyanyikan lagu ini. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound.
in your ear. Haleluya. Pujian kami, penyembahan kami, itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biar apa yang kami lakukan, itu mempermuliakan Engkau Tuhan. Biar kami menjadi penyembah-penyembah yang benar. Penyembah yang sesuai dengan standar yang telah Engkau tetapkan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah, kami memuji Engkau, hadirat-Mu ada di antara kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Bukan masalah tempatnya, tetapi karena kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, maka Engkau hadir di antara kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Beracara lebih lanjut, biar firman Tuhan yang disampaikan itu benar-benar membuka mata rohani kami, sehingga kami bisa melihat kemuliaan yang ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terus berbicara kepada kami. Nyatakan hadirat-Mu. Nyatakan kuasa-Mu. Menjamah setiap orang yang melihat tayangan ini. Engkau menjamah dengan kuasa-Mu. Dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Kami buka hati kami untuk menerima benih firman kerajaan. Amin. 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 Haleluya. Saya berdoa pujian penyembahan ini bisa membawa saudara ke level yang baru di dalam pujian penyembahan saudara, sehingga saudara bisa mengerti bahwa Tuhan kita memang layak dipuji dan dimuliakan. Dia Allah kita yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan inilah waktunya Pondok Daud, Kemah Daud, di mana pujian dan penyembahan ada di situ akan dikembalikan oleh Tuhan. Dan waktunya telah tiba sekarang. Inilah penyembah-penyembah benar yang dibangkitkan oleh Tuhan. Bukan orang yang menyembah secara asal-asalan lagi. Bukan menyembah karena mau dilihat oleh orang lain. Tidak, tetapi kita menyembah menurut standar firman. Yaitu kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saat kita menyembah, tidak ada kepura-puraan di situ. Tidak ada kepalsuan di situ. Tapi kita menyembah dari dalam dasar hati kita. Kita benar-benar menyembah Tuhan. Kita mengagumi pekerjaan Tuhan. Kita mengagumi Tuhan. Kita mengagumi Bapa kita di sorga. Karena Bapa kita di sorga yang punya segala-galanya. Tetapi mau buka tangan, buka hati, buka pintu sorga. Untuk kita bisa bersama-sama ada di ruang tahta. Ya Allah kita yang luar biasa. Dan ini waktunya pujian penyembahan dikembalikan lagi pada tempatnya. Porsi yang seharusnya. Pujian penyembahan bukan untuk para worship leader. Pujian dan penyembahan untuk Tuhan. Pujian dan penyembahan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan memuliakan para pribadi. Tetapi Tuhan sendiri yang disembah, yang dimuliakan. Haleluya. Pujian dan penyembahan yang kita naikkan, saya percaya pada zaman-zaman sekarang ini, saat-saat ini masa yang baru bagi pujian penyembahan untuk masuk ke level yang baru. Di mana di dalam pujian dan penyembahan ini benar-benar kita masuk ke ruang tahta. Kita tidak ada lagi kita menyanyi lagu halaman, lalu kita masuk ke ruang kudus. Tidak ada lagi. Begitu kita menyembah Tuhan, kita masuk ke ruang tahta. Di mana Tuhan berada. Di mana Bapa di sorga berada. Kita menyembah
dan kita menyembah benar-benar dari roh kita, dari hati kita. Kita tidak pedulikan masalah lahiriah kita. Kita tidak pedulikan pada saat kita menyembah apakah air mata akan mengalir, apakah rambut kita acak-acakan atau apa saja. Kita tidak pedulikan itu. Tapi yang kita pedulikan, kita menyembah di dalam roh. Dan kita menyembah juga di dalam kebenaran. Kita tidak berpura-pura supaya dilihat orang. Kita tidak berpura-pura supaya dilihat oleh yang lainnya. Kita menyembah dengan benar. Kita menyembah tidak ada kepura-puraan. Saat kita menyembah, kita berhubungan langsung dengan Bapa di sorga. Dan tidak ada perantara lagi. Haleluya. Karena Yesus sudah menebus kita. Ketika kita berhubungan dengan Bapa di sorga, tidak ada perantara lagi. Perantaranya sudah ada bersama-sama dengan kita, di dalam kita. Kita sama-sama menyembah Bapa di sorga. Haleluya. Pujian dan penyembahan yang dipulihkan ini, kita akan bisa melihat bahwa pujian dan penyembahan punya otoritas. Pujian penyembahan berotoritas. Karena kita tahu, kalau kita berhubungan dengan Bapa di sorga, berhubungan dengan Tuhan kita, maka otoritas ilahi ada bersama-sama dengan kita. Karena kita punya Bapa, pemilik kerajaan sorga. Dan kerajaan sorga di dalamnya adalah raja di atas segala raja. Bukan hanya raja di dalam kerajaan sorga saja, tetapi semua kerajaan yang ada. Inilah raja di atas segala rajanya. Dialah Bapa kita yang kita sanjung dan kita muliakan. Haleluya. Itu sebabnya pujian dan penyembahan kita akan berotoritas. Saya mau berikan prinsip di dalam pujian penyembahan. Yang pertama, pujian penyembahan adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Pujian penyembahan adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Mari kita buka Yesaya 16 ayat yang kelima. Yesaya 16 ayat yang kelima. Maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia dan di atasnya dalam kemah Daud. Di dalam pujian dan penyembahan kita akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan, yaitu Tuhan kita. Dan yang segera melakukan kebenaran. Lalu Mazmur. Mazmur 22 ayat 4. Kalau di Alkitab elektronik, ayat yang ketiga. Mazmur 22. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi saudara perhatikan, yang di kitab Yesaya, di situ tahta ada di dalam kemah Daud. Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi hadirat Tuhan tidak ada di semua kemah. Tapi ada di kemah orang yang berkenan kepada Tuhan. Siapa orang yang berkenan kepada Tuhan? Penyembah-penyembah benar. Penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Lalu di dalam kitab Mazmur dikatakan engkaulah yang kudus. Allah Bapa yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi bersemayam di atas puji-pujian. Tetapi bukan di setiap orang yang memuji ada Tuhan yang bersemayam di atasnya. Tidak, tetapi di atas puji-pujian orang Israel. Nah, siapa Israel ini? Kita adalah Israel rohani. Kita tahu Israel sudah ditolak oleh Tuhan karena ketegarannya, karena tegar tengkuknya, ya.
Dan sekarang dibangkitkan Israel rohani, yaitu orang-orang yang hidup di dalam firman-Nya, yang hidup di dalam kebenaran, itulah yang dibangkitkan. Dan orang-orang yang dibangkitkan ini ketika memuji dan menyembah Tuhan, maka akan merasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena yang kudus, yang maha kudus itu bersemayam di atas puji-pujian penyembahan kita. Haleluya. Itu sebabnya tidak ada lagi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kok kita kadang merasakan hadirat Tuhan, kadang kita tidak merasakan. Tidak ada lagi yang seperti itu. Kalau kita orang benarnya, kita orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, maka ketika kita menyembah Tuhan, tidak ada halangan sama sekali. Ketika kita menyembah Tuhan, maka kita akan langsung masuk di dalam ruang tahta bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan ada satu ruangan bersama-sama dengan kita, artinya hadiratnya ada. Jadi tidak ada lagi, terkadang ada hadiratnya, terkadang tidak ada. Tidak ada lagi yang seperti itu. Ini masa yang baru, ini musim yang baru. Pujian dan penyembahan harus dikembalikan kepada porsinya yang semula. Itu sebabnya pujian dan penyembahan adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada umatnya. Kenapa? Orang lain boleh menyanyi lagu yang sama. Boleh menyanyi I love you Lord. Tapi kalau dia bukan orang benar, tidak akan masuk ke ruang tahta. Boleh nyanyi I love you Lord. Boleh nyanyi sambil berlinangan air mata. Tetapi kalau bukan umat Tuhan, kalau bukan orang benar, kalau bukan orang percaya, maka tetap tidak bisa masuk dalam ruang tahta. Makanya ini adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Bayangkan dari berapa miliar penduduk dunia ini, kita adalah bagian yang dipilih oleh Tuhan untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya kita pasti mengenal siapa Bapa kita. Kita malah makin mengenal siapa Bapa kita. Karena ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, saat itulah Tuhan menyatakan isi hatinya kepada kita. Apa yang Dia inginkan dari kita, Dia akan beritahu kepada kita. Karena di dalam ruang tahta tidak ada rahasia. Dan Tuhan sudah berkata, untuk kita, untuk orang benarnya, untuk orang percaya, Tuhan tidak akan berkata-kata melalui perumpamaan. Tetapi akan diberitahu langsung. Untuk orang lain itu masih ada perumpamaan. Ya. Tapi untuk kita, kita dilahirkan secara berbeda dan sekarang kita menjadi orang benar yang berbeda. Kita berbeda dari orang fasik. Kita berbeda dari orang-orang pada umumnya. Karena memang kita dibedakan. Pujian dan penyembahan harus dikembalikan pada porsinya yang semula. Yaitu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemuliaan bagi Allah Bapa di sorga. Selanjutnya, sebelum masuk ke poin yang kedua. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 16. Karena selanjutnya, poin-poin selanjutnya saya akan ambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19. Sampai ayat 33 kita akan baca ayat-ayat ini. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka.
Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya. Dan melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh. Lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Jadi saudara, kedatangan Paulus dan Silas di Filipi ini membuat kegoncangan. Itulah seharusnya yang terjadi dalam hidup orang-orang benar. Ketika kita datang ke satu kota harus ada kegoncangan. Harus ada kebangunan rohani di mana kita berada. Harus ada campur tangan Tuhan di mana kita berada. Jadi di situ saudara ada perempuan yang punya roh tenung. Dan perempuan ini bekerja kepada pembesar di situ, ya, kepada orang-orang kaya di situ. Nah, ketika Paulus dan Silas datang, ini Paulus dan Silas bisa menyembuhkan orang, bisa mengusir setan. Jadi banyak orang pergi kepada Paulus dan Silas. Lalu penghasilan perempuan ini yang punya roh tenung ini jadi berkurang banyak karena banyak orang lebih memilih pergi kepada Paulus dan Silas karena Paulus dan Silas dianggap dewa. Ya. Jadi akhirnya penghasilan dari tuan-tuannya itu turun drastis. Itu sebabnya dibuat fitnah. Paulus dan Silas memberitakan kabar yang kita orang Rom tidak boleh hidup di dalamnya. Jadi dengan fitnah-fitnah yang ada, Paulus dan Silas ditangkap. Dan ketika ditangkap, semua setuju. Kenapa? Karena rupanya yang turun penghasilannya bukan tuan dari perempuan yang punya roh tenung ini saja. Bukan itu saja, yang lain pun jadi berkurang. Kenapa? Karena begitu ada orang benar datang di satu tempat, maka semua dosa disingkapkan. Itu sebabnya semua dosa tersingkap. Orang-orang yang hidup di dalam dosa, orang-orang yang hidup dalam korupsi, tiba-tiba terbuka begitu saja. Sehingga penghasilan mereka, pendapatan mereka turun drastis. Inilah yang akan terjadi di bangsa kita. Saya percaya dengan kehadiran orang-orang benar yang ada di Indonesia, maka Indonesia akan tersingkap semua dosa-dosanya. Semua orang-orang yang hidup di dalam dosa mulai tersingkap. Orang-orang yang berbuat korupsi tersingkap. Dan semuanya tidak naik lagi pendapatannya. Justru akan turun drastis. Saya percaya inilah yang akan terjadi di dalam kota dan bangsa kita. Dia Allah kita yang luar biasa, Dia Allah kita yang berdaulat. Dan di dalam kedaulatannya, Tuhan sedang membangkitkan orang-orang benarnya yang menjadi penyembah-penyembah yang benar. Haleluya. Itu sebabnya Paulus dan Silas ditangkap. Dan ketika ditangkap, didera, artinya dianiaya, dipukul, dicambuk, ya, ditendang, pokoknya didera. Artinya tubuh Paulus dan Silas sudah luka-luka. Lalu setelah itu Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Lalu
pejabat di situ memerintahkan kepala penjara untuk memasukkan Paulus dan Silas ke penjara yang paling tengah. Maksudnya apa? Supaya Paulus dan Silas tidak bisa melarikan diri. Karena kalau terlalu ke belakang, nanti Paulus dan Silas bisa menjebol tembok belakang lebih gampang. Kalau terlalu depan, bisa menjebol tembok depan lebih gampang. Jadi di tengah-tengah, mau ke kanan susah, ke kiri susah, ya, mau ke depan susah, ke belakang juga susah. Ya, dia ada di tengah-tengah. Jadi depan belakang itu bukan jalan keluar, ada di tengah-tengah. Dan bukan itu saja, apa yang dilakukan, kaki mereka dipasung. Kenapa kaki mereka dipasung? Padahal kaki mereka yang membawa mereka untuk mengabarkan Injil kerajaan. Dunia selalu mau memasung kaki orang-orang benar. Padahal firman Tuhan berkata betapa indahnya kaki orang-orang yang mengabarkan Injil kerajaan. Ya, jadi orang-orang benar kakinya itu luar biasa, saudara. Nah, itu sebabnya dunia mau memasung, ya, kaki Paulus dan Silas dipasung dengan tujuan Paulus dan Silas tidak bisa melarikan diri. Dengar, dunia tidak tahu kaki kita dipakai untuk apa. Itu sebabnya kaki Paulus dan Silas dipasung supaya tidak melarikan diri. Dengar, kita semua orang-orang benar, orang-orang percaya yang ada di dalam Tuhan. Kaki kita bukan dipakai untuk melarikan diri. Kita tidak pernah melarikan diri dari kenyataan yang ada. Kita akan menghadapi dan kaki kita pakai untuk mengabarkan Injil kerajaan. Kaki kita pakai bukan untuk melarikan diri. Karena kita tidak punya salah. Untuk apa kita melarikan diri? Jadi dunia salah mengerti. Kaki Paulus dan Silas dipasung. Supaya mereka tidak melarikan diri. Tetapi saudara, mereka tidak mengerti. Dengar saudara, kalau kita menjadi orang-orang benar. Dunia selalu tidak mengerti kita. Jadi jangan mengharapkan dunia akan mengerti kita. Ketika kita bicara, oh dunia bisa ngerti. Belum tentu. Hanya mereka yang terbuka bisa mengerti. Sama seperti Paulus. Ketika dia memberitakan Injil, yang menerima adalah Lydia. Yang terbuka hatinya. Ya. Yang lainnya bagaimana? Belum tentu mau terima. Ketika Paulus ada di Efesus, hanya 12 orang yang terima. Yang lainnya tidak terima. Jadi kalau saudara yang sedang mengabarkan Injil, ya, engkau tahu engkau mengabarkan Injil kerajaan, tetapi ada yang tidak menerima, jangan kecewa. Paulus juga begitu. Ya, Paulus juga merasakan yang sama. Jangan kecewa karena kekecewaan bukan berasal dari Tuhan. Tuhan memberikan kita sukacita senantiasa. Haleluya. Jadi tidak ada satupun yang bisa membuat kita kecewa, yang bisa membuat kita putus asa. Poin yang kedua, ini yang tidak diketahui oleh dunia ini. Pujian dan penyembahan adalah senjata yang dapat diandalkan. Haleluya. Pujian dan penyembahan itu senjata kita. Salah besar, para pembesar yang ada di Filipi, dia memasung kakinya Paulus dan Silas. Padahal seharusnya mereka tahu kalau Paulus dan Silas adalah warga negara kerajaan sorga. Dan kalau orang yang berkerajaan, yang dipakai itu bukan kaki, tapi mulut. Mereka memasung kaki tetapi tidak memasung mulut. Karena mereka berpikir mulut tidak akan lari kemana-mana. Itu salah besar. Inilah saudara, Tuhan kita ajaib. Tuhan memberikan kita mulut untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ini adalah senjata yang dapat diandalkan. Baca ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Lihat. Kaki boleh dipasung, tetapi mulut tidak dipasung. Mulut tidak diikat. Itu sebabnya
mulut Paulus dan Silas masih bisa bekerja. Dan ini adalah senjata andalan. Atau saudara kalau mau menyebutnya, ini adalah senjata rahasia kita. Boleh juga saudara. Ini memang senjata kita. Yang tidak diketahui oleh dunia ini. Karena dunia ini ketika bernyanyi tidak ada sesuatu yang terjadi. Tetapi kita orang-orang benarnya ketika kita bernyanyi, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, sesuatu terjadi. Haleluya, haleluya. Ini adalah senjata kita. Lalu poin yang ketiga. Pujian dan penyembahan memiliki otoritas untuk menggoncangkan apa yang dapat digoncangkan. Pujian penyembahan memiliki otoritas untuk menggoncangkan apa yang dapat digoncangkan. Kisah 16 ayat yang ke-26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Artinya tergoncang tempat itu saudara. Ketika Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian. Tempat itu tergoncang. Jadi kalau kita memuji dan menyembah Tuhan dan kita masuk di dalam ruang tahta. Maka pujian dan penyembahan itu akan menggoncangkan dunia ini. Sehingga orang-orang yang dapat digoncangkan akan tergoncang. Tapi hanya orang-orang yang berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, tidak akan tergoncang. Bayangkan, pujian penyembahan kita begitu dahsyat. Dan ini yang akan Tuhan pulihkan kembali. Selama ini, banyak kita melakukan pujian penyembahan karena rutinitas. Karena kalau kita mau ibadah, awalnya kita harus pujian dan penyembahan. Tidak bisa sekarang saudara. Tujuannya tidak harus untuk rutinitas. Tetapi tujuannya harus memuliakan nama Tuhan. Kita ada di ruang tahta. Ketika kita memuji, ketika kita menyembah, kita ada di ruang tahta. Nah kalau saudara perhatikan kenapa sampai pujian dan penyembahan begitu berotoritas. Ya terjadi kegoncangan. Perhatikan apa yang Paulus dan Silas lakukan. Mereka menyanyi bersama-sama. Karena ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas jadi berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Mereka berdua nyanyi. Nah saya pastikan ini lagu bukan lagu yang baru diciptakan oleh Paulus. Kenapa? Karena Silas bisa ikut nyanyi. Dari mana Paulus dan Silas tahu lagu ini? Dari kantor pusat. Oh haleluya. Saudara, di mana saudara berada? Di mana gereja saudara berada? Itu menjadi kantor pusat. Lagu-lagu yang di situ itu membuat kita bisa punya senjata yang diandalkan. Paulus dan Silas tinggal kasih kode aja. Paulus tinggal berkata kepada Silas, kita nyanyi lagu ini. Mungkin waktu itu nyanyinya dalam nama Yesus ada kemenangan. Ya. Jadi mereka berdua benar-benar bisa bernyanyi. Jadi gereja di mana kita berada itu menentukan lagu apa yang kita miliki. Dan saya percaya lagu yang dinyanyikan oleh Paulus dan Silas bukan lagu seperti narapidana yang lain. Bukan lagu-lagu penyesalan, bukan lagu-lagu putus asa, bukan lagu-lagu kekecewaan, bukan. Tetapi justru lagu-lagu yang berotoritas, lagu-lagu yang berkemenangan. Itu sebabnya dikatakan yang dilakukan oleh Paulus dan Silas adalah berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Dan ditulis menyanyikan puji-pujiannya untuk apa? Untuk Tuhan. Mereka menyanyi bukannya tes suara. Suaranya masih bagus nggak ya di dalam penjara? Enggak begitu. Tapi mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Artinya mereka ada di ruang tahta. Karena mereka menyanyikan puji-pujian dan berdoa. Mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Sementara mereka memuji Tuhan, hati mereka juga berdoa. Mulut mereka bernyanyi, hatinya berdoa. Tertuju kepada ruang tahta.
Itu sebabnya terjadi kegoncangan. Karena pujian Paulus dan Silas masuk menembus ruang tahta. Inilah yang harus kita lakukan. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, harus bisa masuk menembus ruang tahta sehingga terjadi kegoncangan. Inilah luar biasanya. Dan Paulus dan Silas menyanyikan lagu puji-pujian bukan berbisik, tapi mereka berisik. Sampai orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Artinya suaranya kencang. Jadi saudara kalau memuji Tuhan boleh kencang-kencang saudara. Kalau orang lain bisa mendengarkan mereka, itu kencang saudara. Dan itu tengah malam lagi, pas banget. Tapi saya berharap saudara tidak meniru Paulus dan Silas. Tengah malam jam 12 malam, saudara ambil gitar atau saudara main keyboard. Lalu saudara nyanyi kencang-kencang, pakai mic lagi, ya. Supaya apa? Supaya orang lain mendengar. Saudara harus tahu, Paulus dan Silas nyanyi kuat-kuat karena mereka ada di dalam penjara. Jadi saudara boleh nyanyi kuat-kuat kalau saudara ada di dalam penjara. Tapi kalau ada di dalam rumah, saudara harus tahu, semua yang ada di sekitar kita bukan ada dalam penjara. Kita boleh nyanyi, bersuara enggak? Bersuara dong. Jangan nyanyi dalam batin saja, bersuara. Paulus dan Silas bersuara. Menyanyikan puji-pujian sampai orang lain mendengar. Apakah kalau tetangga mendengar gimana? Ya enggak apa. Jadi mereka tahu juga ada lagu puji-pujian. Tetapi ini yang saya mau katakan. Saudara jangan buat ribut. Ya, jangan saudara berpikir, seperti Paulus dan Silas. Beda saudara, Paulus dan Silas sedang ada di dalam penjara. Dan perhatikan, dikatakan kira-kira tengah malam. Artinya ada waktu Tuhan. Jadi saudara, apalagi para worship leader, perhatikan ada waktu Tuhan, ada lagu yang Tuhan mau. Jadi kita harus menyanyi di lagu dengan lagu yang tepat dan pada waktu yang tepat. Sesuai dengan yang Tuhan mau. Sehingga waktu kita dengan waktu ruang tahta itu sama. Ya. Jangan kita buat waktu sendiri. Enggak, saya mau nyanyinya sekarang. Sekarang waktunya firman Tuhan. Tapi saya lagi mau nyanyi. Enggak bisa saudara. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Di waktu yang tepat, lagu yang tepat. Ya. Paulus dan Silas menyanyikan lagu. Lagu yang tepat. Ya. Dan dua-duanya sepakat. Tidak ada di ayat Alkitab ini berkata Paulus dan Silas berdebat dulu untuk menyanyi lagu. Jadi saya berharap sebagai tim profetik, tim dari departemen, pemuji, penyembah, jangan buat keributan. Karena di situ seharusnya hadirat Tuhan ada. Tempat yang paling damai sejahtera harusnya ada di departemen pujian dan penyembahan. Karena di situ ada Tuhan. Paulus dan Silas tidak berdebat. Mereka berdua tahu, Tuhan maunya lagu ini. Itu sebabnya ketika mereka menyanyikan, Paulus enggak nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus Silas, gua nggak mau kalah, dia nyanyi dalam nama Yesus, dia nyanyi ada kuasa dalam darahnya. Beda lagunya saudara. Jadi kita harus tahu lagu yang tepat apa. Mau dalam nama Yesus apa ada kuasa dalam darahnya. Paulus dan Silas dia menyanyikan lagu yang tepat. Sesuai dengan yang Tuhan mau. Itu sebabnya sorga menginvasi bumi. Terjadi kegoncangan. Karena kalau Paulus tenaganya tidak akan kuat untuk membuat gempa bumi. Tetapi sorga kalau menginvasi bumi akan membuat bumi ini bergoncang. Haleluya. Itulah yang terjadi sehingga terjadi kegoncangan. Lalu poin selanjutnya. Pujian penyembahan sanggup membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Lihat ayat yang ke-26 dan ke-27. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua.
ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Jadi perhatikan, pujian dan penyembahan sanggup membuka pintu yang selama ini tertutup. Saudara, kalau engkau di dalam hidupmu merasa kok pintu-pintu sepertinya tertutup, jalan-jalan tertutup, ketika engkau mau melakukan apa-apa saja, pintunya kok seperti tertutup. Lakukan pujian dan penyembahan dengan benar. Lakukan di dalam roh dan kebenaran, maka pintu-pintu akan terbuka. Dan perhatikan saudara, orang-orang yang di sekitarmu akan ikut merasakan juga pintu-pintu yang terbuka. Karena ketika Paulus dan Silas menyanyi puji-pujian kepada Tuhan, pintu-pintu yang terbuka bukan hanya pintu penjara mereka saja, tetapi pintu-pintu semua penjara terbuka. Oh, haleluya. Kita bukan hanya membuka pintu untuk kita bisa masuk di dalam berkat Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, tetapi kita membuka pintu bagi mereka yang lain untuk masuk di dalam hadirat Tuhan juga. Haleluya. Oh, ketika Paulus ada di penjara, Paulus bukan jadi pekabar Injil lagi. Paulus bukan menjadi penginjil lagi, tetapi Paulus dan Silas menjadi worship leader. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh worship leader. Buka pintu, semua pintu yang tertutup. Sehingga semua orang-orang hukuman lain terbuka juga. Terbuka. Dan ini efek dari apa? Karena mereka mendengar apa yang Paulus dan Silas nyanyikan. Dengan mendengar saja, Tuhan intervensi dalam hidup Paulus dan berakibat kepada yang lainnya juga. Pintu-pintu terbuka. Saya berharap setelah ini pintu-pintu akan terbuka. Tidak ada lagi pintu yang tertutup. Semua terbuka. Tidak ada lagi jalan yang tertutup. Semua terbuka. Haleluya. Lanjut. Poin kelima. Pujian dan penyembahan sanggup menghancurkan semua belenggu. Ayat 26 berkata, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Karena mulutnya tidak dipasung. Mulut Paulus dan Silas bisa menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Semua bentuk belenggu dari dunia ini tidak akan berdaya menghadapi kuasa dan otoritas dari pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Semua belenggu hancur. Semua belenggu yang membelenggu tubuh Paulus dan Silas. Kaki mereka yang dipasung. Pasungannya itu tiba-tiba hancur begitu saja. Terbuka. Padahal kalau dipasung artinya itu dikunci saudara. Ya dikunci dan mungkin digembok. Tetapi itu tidak ada artinya. Apapun yang dilakukan oleh dunia ini kepada orang-orang benar tidak akan berarti ketika orang-orang benar berfungsi secara akurat menjadi penyembah-penyembah yang benar. Jadi saudara, kalau di dalam hidupmu engkau merasa ini banyak belenggu-belenggu sehingga engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Ini waktunya engkau menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Masuk ke ruang tahta dan kau akan melihat semua belenggu itu diputuskan. Semua rantai dihancurkan. Tidak ada satupun rantai yang sanggup membelenggu hidupmu. Karena Tuhan memberikan senjata kepada engkau. Pujian penyembahan ini yang akan membuat orang-orang bisa melihat bahwa sorga sedang menginvasi bumi. Haleluya. Ini waktunya. Firman yang kita terima semakin cepat menuju penggenapannya. Karena ada pujian penyembahan yang membuka pintu sorga. Sehingga sorga menginvasi bumi. Haleluya. Kita masuk ke ruang tahta. Dan di dalam ruang tahta kita tahu penggenapan janji akan segera kita terima.
Karena di ruang tahta tidak ada satu dosa pun yang bisa masuk ke dalamnya. Tidak ada satu orang fasik pun yang bisa masuk ke dalamnya. Di sana hanya ada orang-orang benar dan Tuhan. Dan kalau hanya orang-orang benar dan Tuhan berkumpul di dalam satu ruangan, artinya semua firman akan digenapi. Haleluya. Waktunya telah tiba. Ini waktunya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan yang terakhir, pujian penyembahan membuka jalan bagi pemberitaan Injil Kerajaan. Pujian penyembahan membuka jalan bagi pemberitaan Injil Kerajaan. Kalau kita lihat setelah peristiwa itu, kepala penjara itu begitu takut. Saudara harus tahu, kalau semua orang melarikan diri, kepala penjara ini yang akan dihukum. Itu sebabnya dia takut. Saking takutnya, dia mau bunuh diri. Tetapi Paulus berkata, jangan bunuh diri, jangan lakukan itu. Kami masih ada di sini. Artinya sekali lagi saya mau katakan, kaki kita bukan dipakai untuk melarikan diri. Kaki kita dipakai untuk berjalan memberitakan Injil Kerajaan. Bukan memberitakan hal yang macam-macam, tapi memberitakan Injil Kerajaan. Bukan dipakai untuk melarikan diri. Paulus dan Silas sudah terbebas dari pasungan, tetapi mereka tidak melarikan diri. Apa yang mereka lakukan dengan kaki yang terlepas itu? Mereka memberitakan Injil Kerajaan. Kepala penjara berkata, apa yang harus aku perbuat untuk supaya aku selamat? Padahal yang dimaksud oleh kepala penjara supaya dia nggak mati. Tetapi Paulus punya sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Dari sekedar kematian secara tubuh. Paulus menyelamatkan kepala penjara ini dari kematian secara roh. Itu sebabnya Paulus langsung berkata, terimalah Yesus Kristus. Lalu engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Oh, kepala penjara ini dalam hati berkata, puji Tuhan. Walaupun dia belum percaya, dia bisa berkata, puji Tuhan. Ada jalan supaya dia tidak mati. Karena Paulus berkata, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Itu sebabnya dia undang Paulus dan Silas ke rumahnya. Dan seisi rumah itu mendengar khotbah Paulus. Firman kerajaan yang disampaikan oleh Paulus membuat mereka bertobat. Dan mereka memberi diri dibaptis. Mereka bukan hanya mendengar saja, tapi mereka mulai masuk menjadi anak-anak kerajaan. Haleluya. Ini waktunya kita memuji dan menyembah Tuhan. Bukannya karena kebiasaan. Oh, kalau kita mau memberitakan Injil harus nyanyi dulu. Enggak juga. Saudara harus tahu, waktu Paulus memberitakan Injil, Paulus enggak pernah nyanyi. Waktu di penjara baru nyanyi. Jadi saudara harus tahu apa yang Tuhan mau. Ketika engkau menyanyi, engkau juga harus tahu lagu apa yang tepat. Dan waktunya di mana. Lagu pertama apa? Lagu kedua apa? Bukan karena, oh saya lagi suka lagu ini, jadi saya nyanyiin lagu ini. Lagu pertama ini. Lagu kedua, oh saya suka lagu ini, jadi lagu yang kedua ini. Enggak. Ayo, kita minta tuntunan Tuhan. Waktu kita menentukan lagu apa yang harus kita nyanyikan. Dan pada waktu yang mana kita menyanyikan lagu ini. Tuhan akan bekerja kalau kita bekerja, kita memuji dan menyembah Tuhan dengan lagu yang tepat dan pada waktu yang tepat. Maka pintu-pintu akan terbuka dan semua belenggu akan dihancurkan. Haleluya. Angkat tanganmu, mari kita menyembah Dia. Haleluya. 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 Jesus. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, 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 oh, haleluya, 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 haleluya. Kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau membuat kami orang yang memiliki hak istimewa untuk bisa memuji dan menyembah Engkau di ruang tahta. Tuhan bekerja terus dalam kehidupan kami. Sampai kami benar-benar mengetahui isi hati-Mu. Dan kami bisa melakukan, mewujudkan isi hati-Mu di tengah-tengah dunia ini. Pakai kami menjadi alat-Mu. Untuk kami senantiasa berjalan di dalam jalan-Mu. Dan kami tidak serong ke kanan dan ke kiri. Biar Engkau sendiri bekerja dan memakai kami untuk membangkitkan umat-Mu yang lainnya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin, amin, amin. Haleluya.